Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti. Kita bertemu lagi di video di part 2. Ikuti lanjutannya. Ini video lanjutan dari episode 1. Di video sebelumnya sudah dibahas cara-cara proses pembuatan air fermentasi, dan kini di part 2 ini kita akan bahas beberapa pertanyaan. Di antaranya, bagaimana kalau air fermentasi ini diminum ternak peliharaan kita? Tentu saja tidak masalah. Anda lihat, ayam saya ini juga minum air fermentasi. Pertanyaan berikutnya, berapa kali penyiraman air fermentasi ini sebaiknya dilakukan? Idealnya 1 bulan sekali apabila Anda tidak terlalu sibuk. Tapi tidak masalah juga apabila penyiraman dilakukan setiap 2 atau 3 bulan sekali. Setidaknya minimalnya 1 tahun 2 kali, yaitu setiap 6 bulan sekali. Air fermentasi ini juga bagus kalau digunakan menyiram segala kotoran hewan ternak Anda selain ayam. Untuk tanaman juga bagus, hasilnya bisa lebih maksimal, apalagi dikombinasikan dengan pupuk kandang. Anda bisa lakukan penyiraman di siang hari, atau bisa juga melakukan penyiraman di malam hari ketika ayam-ayam Anda sudah berada di tangkringannya. Penyiraman di malam hari ketika mulai gelap sebenarnya jauh lebih efektif, tapi penyiraman di siang hari juga tidak masalah. Kenapa tidak disarankan menggunakan tetes tebu? Ini dikarenakan tetes tebu mengandung sodium yang tinggi, sehingga justru akan merusak kesuburan tanah. Kini penyiraman kandang luas 20 atau 21 meter dengan menghabiskan 20 liter air fermentasi sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan buat air fermentasi untuk penyuburan kolam ikan. Pembuatannya tidak jauh berbeda. Untuk takaran setengah liter air, gula pasirnya 5 sendok, dan EE4-nya cukup 1 tutup botol. Karena untuk kolam ikan yang medianya air, maka tidak masalah kali ini Anda gunakan tetes tebu pengganti gula pasir. Justru dengan tetes tebu efeknya akan lebih bagus. Hanya saja air kolam warnanya akan lebih kecoklatan. Kalau dengan gula pasir, maka hasilnya akan lebih jernih. Ukuran tetes tebu yang digunakan kira-kira setengah cup kecil, atau sekitar antara 1,5 hingga 2 cm ukuran botol. Setelah ditutup rapat, kocok larutan agar isinya tercampur merata. Proses selanjutnya, simpan larutan selama 4 hari. Sebagai catatan tambahan, kalau Anda menggunakan tetes tebu, maka Anda bisa berikan lubang kecil di tutupnya. Karena efek tetes tebu yang menciptakan tekanan gas yang jauh lebih kuat dibandingkan gula pasir. Bisa juga Anda berikan plastik tipis terlebih dahulu selama 2 hari. Dan di hari ketiga dan 4, copot plastik tersebut. Setelah 4 hari, bisa dilihat hasil fermentasinya dengan dikocok. Biasanya, di dalam botol terdapat tekanan udara yang kuat, sehingga botol plastik menjadi mengeras dan dasar botol menggelembung. Ini adalah efek sebelum fermentasi dan sesudah fermentasi. Dan kalau dibuka, terdapat busa yang melimpah, seperti minuman air soda. Cara pengaplikasiannya, tuang ke kolam 1/4 botol selama 4 hari berturut-turut, setiap 2 minggu sekali. Waktu penyiraman idealnya sore hari, saat senja. Kalau kolam yang baru, bagaimana? Sebagai ilustrasi saja, misalkan ini adalah kolam yang baru, silakan Anda isi air kolam setengah atau penuh, tidak masalah. Masukkan 1 botol sekaligus dan biarkan selama 7 hari atau seminggu. Baru kemudian masukkan ikan-ikan ke dalam kolam. Sebagai takaran, tiap setengah liter air fermentasi bisa untuk 1,5 kubik air, atau tiap 1 liter bisa untuk 3 kubik air atau 3000 liter. 1 kubik berukuran 1 meter kali 1 meter dengan kedalaman 1 meter. Lalu manfaatnya apa buat air kolam?
Air fermentasi ini akan mengurai segala amonia dari kotoran dan juga sisa pakan sehingga tidak lagi menjadi racun bagi ikan. Kalau alas kandang ayam kotorannya bisa terurai bersih, maka kotoran ikan pun sama. Setelah terurai, hasilnya juga akan memunculkan segala plankton, terutama zooplankton, sehingga bisa menjadi makanan tambahan bagi ikan. Anda bisa lihat sendiri, air kolam saya ini sudah hampir 1 tahun, airnya masih air dari pertama mengisi dan tidak pernah dikuras. Kebetulan di tempat saya, air sangat susah didapat, terutama musim-musim menjelang musim-musim kemarau. Jadi air kolam ini sebagiannya kita campur dengan air hujan. Kondisinya sudah nggak karu-karuan, sudah gonta-ganti ikan dari awal. Dari awalnya ada ikan koi, banyak kodok bertelur di sini, sehingga banyak kecebong. Akhirnya saya masukkan ikan lele. Dan Anda lihat di dalamnya juga ada ikan hias, koi lokal, nila, sepat, dan juga ikan komet. Harusnya selain ikan lele pastinya akan mabok akibat amoniak dari lele yang cukup tinggi. Tapi terbukti dengan air fermentasi ini yang kita terapi setiap 2 minggu sekali, benar-benar membantu memperbaiki kualitas air kolam, juga menyuburkan air kolam. Angsa saya juga sering mandi dan berenang di sini. Anda bisa lihat sendiri. Angsa memiliki penciuman yang tajam. Dia bisa mendeteksi air walaupun kotor. Ketika bersih bagi angsa, dia mau meminum dan berenang di dalamnya. Sementara kondisi kolam yang bau, angsa tidak akan mau meminum dan berenang di dalamnya. Saya sudah coba cek secara kasar saja, isi dari air kolam ini ternyata memang banyak memunculkan segala renik seperti dapnia, kutu air, dan lain-lain yang akan menjadi makanan tambahan ikan, terutama bagi ikan-ikan yang masih kecil. Ketika saya masukkan ikan baru, maka ikan tersebut juga langsung cepat beradaptasi, tidak stres. Bahkan ikan-ikan tersebut masuk ke dasar kolam. Bisa jadi saking berlimpahnya bahan makanan bagi ikan-ikan ini di dasar kolam. Walaupun air kolam sangat keruh sekali, bahkan terkesan jorok. Tapi bagi ikan-ikan ini, walaupun kondisi air kolamnya seperti ini, tetap saja mereka enjoy dan tidak masalah. Sebaiknya ketika pemberian air fermentasi, aerator dinyalakan selama 48 jam atau 2 hari. Agar membantu pengadukan larutan sekaligus membantu berkembangnya renik-renik dan plankton itu sendiri. Cukup mesin aerator 5 watt bisa untuk kapasitas 6 kubik, cukup ngirit. Apakah aerator ini harus dinyalakan terus-terusan? Tidak juga. Kalau kolam lele, maka tidak perlu aerator. Bahkan kolam saya ini seringkali siang dimatikan, dan kalau malam saja baru dinyalakan untuk aeratornya. Artinya, ketika terjadi mati listrik selama 10 hingga 12 jam, misalkan mati listrik dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore baru menyala, maka ikan ini tetap baik-baik saja. Lalu apa bedanya dengan pemberian EM4 langsung ke dalam kolam? Bedanya, kalau EM4 yang langsung diberikan ke kolam, maka yang terjadi ketika terkena sinar matahari, maka yang dominan tumbuh adalah fitoplankton, bukan zooplankton. Sehingga air kolam dominan berwarna hijau. Sementara dengan air fermentasi ini, pertumbuhan plankton lebih seimbang. Air tidak terlalu hijau, air juga tidak terlalu merah, cenderung agak coklat tapi jernih. Dan juga renik-renik lain juga berlimpah. Bakteri merugikan bisa ditekan, dan juga jamur serta parasit merugikan bisa teratasi. Terlihat dari kondisi air yang secara kasat mata harusnya tercemar, tapi tidak terjadi. Terbukti air tidak berbau, jamur pada ikan tidak terjangkit, kandungan oksigen terlalut juga bagus, pertumbuhan ikan normal walaupun di tempat saya termasuk cuaca yang dingin. Demikian video dari Chicken Coop kali ini untuk anak ayam petelur di usia ayam petelur, cara pemeliharaannya dan pembuatan kandangnya bisa kita ikuti di video Chicken Coop selanjutnya. Terima kasih. Salam sukses selalu. Terima kasih telah mengikuti video Chicken Coop kali ini. Semoga membantu informasinya.
Dan jumpa lagi di next video.